Selamat Hari Rabu, hari biasa untuk kita, tapi tidak biasa bagi presiden kita. Beberapa waktu lalu, untuk kali ke-6, Presiden Jokowi melakukan kocok ulang atau reshuffle pada kabinetnya. Kali ini, pada Rabu Pahing 15 Juni 2022, tidak sampai 2 tahun menjelang pemilu, Jokowi kembali melakukan reshuffle di kabinetnya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa hari Rabu memang kerap jadi hari favorit Presiden Jokowi untuk mengumumkan rombakan baru kabinetnya. Hari Rabu dipilih oleh Presiden sebagai hari penting dalam mengambil keputusan politik dalam pemerintahannya. Jika kita melihat penanggalan Jawa, pada periode pertama, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Rabu Pon, yaitu 12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016. Sementara perombakan kabinet selanjutnya dilakukan juga pada hari Rabu, tapi kali ini Rabu Pahing, yaitu pada 17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018. Masih pada hari Rabu. Perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju juga dilakukan pada hari Rabu Wage 28 April 2021. Namun tidak selamanya Rabu jadi hari yang dipilih. Pernah dalam perombakan pertama kabinet periode kedua, Presiden Jokowi memilih 22 Desember 2020 yang tepat jatuh pada hari Selasa Pahing. Layaknya seorang Raja Jawa, tindakan, pikiran, dan perilaku politik Presiden Jokowi tidak bisa dipisahkan dengan politik falsafah Jawa. Masih hangat di ingatan kita, di tahun 2019 Presiden sempat mengutarakan 3 falsafah Jawa yang jadi pegangan hidupnya. Pertama, lamun siro sakti ojo mateni. Artinya gini, meskipun kamu sakti, jangan suka menjatuhkan. Kedua, lamun siro banter aja disii. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar, atau bahasa Jawanya ojo keminter. Prinsip lamun siro sakti ojo mateni memang acap dipakai oleh Presiden untuk menghindari konfrontasi langsung jika menghadapi problem atau masalah. Dalam kekuasaan Jawa yang kaya akan simbol dan juga metafora, raja memang dianggap sebagai perwujudan alam semesta. Seperti alam yang mengirim sinyal dan pertanda cuaca untuk kita bisa interpretasikan. Raja Jawa juga melakukan hal yang sama, di mana rakyat harus menerjemahkan dan bahkan mendiskusikan apa yang diinginkan oleh sang pemimpin, sang raja. Di sanalah terbuka ruang diskusi dan berbagai tafsir tentang bagaimana kekuasaan ini akan bekerja. Dalam bukunya The Interpretation of Culture, peneliti Clifford Geertz memang melihat kebudayaan sebagai sebuah konsep semiotik yang perlu diinterpretasikan maknanya melalui penafsiran tertentu. Kita kembali ke Presiden Jokowi. Penggunaan tanggal baik, hari baik, dan perhitungan berbasis hitung-hitungan Jawa ini tidak hanya familiar kita lihat pada saat Presiden Jokowi akan membuat keputusan politik. Bisa saja nih, landasan ini juga dipakai untuk hal-hal yang mungkin bagi orang awam dianggap remeh-temeh belaka. Hal ini mengingatkan kita pada pengalaman saat saya menjadi wartawan yang kerap meliput kegiatan Jokowi sejak masa jadi gubernur DKI hingga menjadi presiden. Pak Jokowi sekarang sudah jadi presiden terpilih, sebentar lagi jadi presiden, akan dilantik. Kok masih mau duduk di kelas ekonomi? Ini Pak kebiasaan lama atau gimana? Kenapa sih Pak masih memilih kayak gini? Ya dari dulu duduknya di sini sih. Kenapa nggak mau pindah ke kelas bisnis yang lebih nyaman? Kan presiden Pak. Enggak, sama saja kok di ekonomi, di bisnis sama saja. Sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, Jokowi memang terkenal sering bepergian keluar kota dengan pesawat. Tentu saja yang paling sering itu rute Jakarta menuju Solo, kota tempat dia dan keluarganya tinggal berpuluh-puluh tahun. Nah, di akhir pekan mantan wali kota Solo ini biasanya kabur nih atau pergi ke Solo tanpa meninggalkan jejak bagi para jurnalis yang biasa mengikutinya. Tapi sejak urusan Copras-Capres di tahun 2014 ya,
Bahasa khas Jokowi ini ketika ditanya soal pencapresan 2014, biasanya ngomongnya copres-capres. Nah, Jokowi ini kerap mengajak para jurnalis ikut terbang ke berbagai kota. Memang tidak melulu untuk urusan kampanye saja, tapi ada juga yang berkaitan dengan kegiatan resmi gubernur. Walau beberapa kali menumpang pesawat charter yang nyaman dengan jok kulit yang lebar dan pelayanan ala private jet ya, Jokowi lebih sering menggunakan pesawat komersial. Sebuah maskapai plat merah selalu jadi favoritnya. Dari pengalaman beberapa kali satu pesawat dengan Jokowi, ada beberapa hal unik yang saya pribadi amati. Pertama, kendati selalu membawa pengawal dan ajudan, ternyata presiden kerap membawa kopernya sendiri. Ini ketika jadi gubernur ya. Koper ukuran sedang, warnanya coklat kalau nggak salah ya. Itu selalu digeret atau ditenteng sendiri ya, mulai dari turun mobil, setiba di bandara, menuju dan kemudian turun dari pesawat. Beberapa kali Pak Jokowi sendiri menolak ketika ada orang yang ingin membantu membawakan koper miliknya. Yang kedua, pangkatnya sebagai gubernur atau mungkin calon presiden waktu itu tidak mengubah kebiasaannya untuk selalu duduk di kelas ekonomi. Pak Jokowi mengaku biar lebih irit aja katanya. Atau bisa jadi ya, Pak Jokowi itu takut duduk di bagian depan pesawat karena kelas bisnis memang biasanya selalu ada di bagian depan. Kebetulan juga beberapa literatur tentang keselamatan penerbangan yang saya baca itu menjelaskan tingkat keamanan yang lebih tinggi pada penumpang itu cenderung bagi penumpang yang duduk di bagian belakang pesawat. Jadi safety-nya lebih bagus. Nah, ketiga, belum banyak yang tahu bahwa Pak Jokowi ternyata selalu kedapatan paling tidak nih oleh saya duduk di deretan belakang pesawat. Tepatnya di kursi nomor 43. Ya, selalu nomor 43. Kursi ini berada di deretan belakang sebelah kanan dan Pak Jokowi selalu duduk di pinggir dekat jendela. Pertama kali satu pesawat dengan Pak Jokowi dan melihat Pak Jokowi duduk di nomor 43 di bagian pojok, saya biasa aja tentunya ya. Pertama kali kedua dan masih melihat hal yang sama, saya berpikir, pasti ini gak sengaja deh. Tapi begitu di penerbangan ketiga dan kembali melihat Pak Jokowi tetap duduk di nomor 43 dekat jendela, otak saya mulai bertanya-tanya. Ada apa dengan nomor 43 ya? Mengapa Pak Jokowi selalu duduk di nomor 43? At least dalam pengamatan saya. Lalu ketika kita mengobrol lepas, seorang pengawal secara sepintas mengungkapkan kebiasaan duduk Pak Jokowi di nomor favorit itu. Kata pengawalnya begini, biasanya sih kalau udah tahu nih bapak yang mau pergi, langsung dikasih nomor 43. Kata si pengawal. Makin penasaran kan? Saya coba lagi nih diskusi dengan beberapa teman wartawan. Ada satu rekan dekat saya, rekan sejawat saya, Priska Niken, seorang jurnalis TV swasta yang kala itu sudah mengekor atau mengikuti atau meliput lah Pak Jokowi sejak era menjabat wali kota Solo, malah punya fakta yang lain. Bahwa dulu saat masih menjadi wali kota, Pak Jokowi memang kerap duduk di nomor 29 di kelas ekonomi dan dekat dengan jendela. Sekarang 43, dulu nomor 29, tapi di bagian belakang dekat jendela. Saat kami berkampanye di Lampung waktu itu ya, saat menunggu pesawat di Bandara Raden Inten II, saya kemudian bertanya soal urusan nomor kursi pesawat ke Pak Jokowi. Sudah barang tentu Pak Jokowi membantah ada unsur klinik atau alasan personal lain mengapa memilih nomor 43 atau 29. Kata Pak Jokowi gini, masa saya minta nomor? Saya cuma minta di belakang, terus diberi nomor. Ya, saya terima dong. Hehehe. Sanggahnya Pak Jokowi sambil tertawa. Saya nggak bisa niruin ketawanya Pak Jokowi ya. Tapi setelah didesak lagi sambil senyum-senyum kecil, Pak Jokowi mengaku bahwa kedua nomor itu memang nomor favoritnya ketika naik pesawat. Sambil tersenyum, Pak Jokowi akhirnya mengaku. Gini kata-katanya. Iya, dulu nomor 29, sekarang 43. Ujarnya lagi sambil senyum-senyum. Saya juga ikut senyum melihat Pak Jokowi senyum. Otak primbon saya kemudian bekerja dan mengutak-atik kedua angka tersebut. 43 dan 29.
Saya tambah, saya kurang, saya kali, kemudian bagi, akhirnya ketemu satu angka. Entah masuk akal atau tidak. Tapi jika kedua angka itu saling dijumlah satu sama lain atau dikurangi satu sama lain akan menghasilkan angka 7. Misalnya 4 tambah 3, 7. Sementara 9 kurangi 2, 7. Rasanya kok nyambung ya. Tapi itu tentu saja itu bisa saya menghubungkan dua angka tadi. Bahasa Citayamnya cocokologi lah. Masih belum puas juga, kita coba minta pendapat ke ahli numerologi. Menurut Safira yang pernah saya wawancara, seorang numerolog dan juga ahli Feng Shui yang saya tanya, dia mengatakan gini, angka 43 dan 7 yang jadi favorit Pak Jokowi memang melambangkan kemakmuran dan kekuatan. Angka ini dinilai bisa membawa keberuntungan buat Jokowi. Untuk mengurangi nuansa klinik, itu kan agak-agak ini ya, matematika yang di luar, itulah ya, saya nggak mau bilang klinik, tapi di luar matematika rasional. Nah, saya punya versi nih yang lebih teknokratik dari fenomena duduk di nomor 43 ini. Sebagai orang yang piawai dalam memainkan marketing politik, Jokowi tahu betul bahwa ia harus menjadi pusat perhatian di semua ruang dan tempat yang ia datangi. Nah, sebagai pejabat publik, sudah lumrah kalau biasanya ia jadi orang yang relatif terakhir masuk ke pesawat setelah antrean penumpang lain selesai. Bedanya dengan yang duduk di bagian bisnis atau first class yang memang masuk duluan, konsekuensi duduk di kelas ekonomi memang pasti masuknya belakangan. Dan Jokowi biasanya menjadi yang paling belakang dari yang belakangan. Nah, pusing kan? Pak Jokowi jadi yang paling belakang dari yang belakangan. Singkat cerita, dengan masuk pesawat agak belakangan, Pak Jokowi akan jadi pusat perhatian seisi pesawat. Karena dalam kondisi pesawat yang sudah penuh, maka Pak Jokowi akan berjalan dari depan nih, melewati semua penumpang pesawat untuk menuju kursi nomor 43 di bagian belakang. Maka jadilah ini sebuah aksi marketing politik efektif bagi seorang politisi. Bertemu rakyatnya, menjadi pusat perhatian, sesekali dalam menuju perjalanan ada yang foto, ada yang salaman, ada yang tersenyum. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Tapi sekali lagi, ini boleh percaya atau tidak, tapi faktanya di tahun 2014 memang menjadi tahun keberuntungan bagi Pak Jokowi yang terpilih menjadi presiden ke-7 selama 2 periode.